Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Sarah mengajar tentang IPS atau ilmu pengetahuan sosial. Nah, bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu semangat ya. Oke, selanjutnya ilmu pengetahuan sosial. Nah, kita sudah bertemu di pertemuan ke-8. Untuk prosedur pembelajarannya seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu, lalu pastikan fokus saat melihat video, lalu menyimak informasi apa yang Ustazah Sarah sampaikan kepada teman-teman, lalu bekerja secara mandiri untuk mengerjakan proyeknya, lalu bekerja secara tuntas, lalu bersyukur mengucapkan hamdalah setelah pembelajaran ini atau video ini berakhir. Oke, pertama-tama kita doa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kepahaman. Amin. Oke, mari belajar. Nah, tema 8, subtema 1. Tema 8-nya yaitu daerah tempat tinggalku, subtema 1-nya tentang lingkungan tempat tinggalku. Nah, untuk lagu temanya kita menyanyikan lagu tentang kampung halaman diciptakan oleh Ibu Sud ya. Nah, teman-teman mungkin sudah pernah menyanyikannya atau belum? Oke, kita nyanyikan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sungguh indah kampung halamanku di kaki gunung yang biru, di lingkung sawah yang hijau, tempat gembala bergurau-gurau. Sungguh indah kampung halamanku di kaki gunung yang biru, di mana sungai mengalir, airnya jernih berdesir-desir. Sungguh indah kampung halamanku di kaki gunung yang biru, di mana aku berada, kampung halamanku tak aku lupa. Mohon maaf untuk nadanya mungkin tidak sesuai ya. Oke, selanjutnya untuk TFP. Nah, di sini ada Quran surat Al-An'am ayat 99 yang mengatakan Allah telah berfirman yang artinya, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka kami keluarkan itu tanaman yang hijau. Kami keluarkan dari tanaman yang hijau itu butir yang banyak. Nah, jadi kita tentang lingkunganku ya, tempat tinggal di lingkunganku. Nah, kalau kita kan di Karawang ya, mungkin ada sawahnya yang menghasilkan biji-bijian, yaitu beras. Nah, lalu tempat tinggal adalah tempat manusia menetap untuk berteduh dari keadaan alam serta hak dan kewajiban dalam menjalani hidup. Lalu lingkungan itu apa? Nah, lingkungan merupakan keadaan sekitar di mana dapat mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku makhluk hidup. Nah, jadi kalau misalnya kita tinggal di rumah lalu kita pindah ke tempat yang lain, nah kita akan beradaptasi dengan lingkungannya dan itu dapat mempengaruhi perkembangan kita. Nah, lalu Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa dan tentunya memiliki ciri khas, dan hal tersebut memiliki ciri khas dan suku-suku yang berbeda-beda. Nah, bentuk rumah di pantai. Nah, contohnya lingkungan misal rumahnya di pantai. Nah, bentuk rumahnya biasa saja. Bentuk rumahnya biasanya tinggi-tinggi dan berventilasi besar. Nah, kadang tidak memakai langit-langit dan banyak memiliki serambi atau beranda atau halaman atau teras ya. Nah, lalu sedangkan rumah di dataran tinggi, rumahnya pendek-pendek, rapat dan berventilasi kecil karena udaranya dingin ya teman-teman. Nah,
Lalu penduduk yang tinggal di wilayah kepulauan dengan pulau-pulau kecil seperti Nusa Tenggara dan Kepulauan Maluku. Selain mereka bermata pencahariannya itu menangkap ikan atau sebagai nelayan, nah mereka juga jago menyelam untuk mengambil hasil laut seperti mutiara dan membudidayakan rumput laut. Nah, lalu selanjutnya adalah pengertian ekonomi. Nah, sudah ke materi IPS-nya. Nah, lingkungan memengaruhi kegiatan ekonomi penduduk. Nah, tahukah kamu tentang kegiatan ekonomi? Nah, ayo kita pelajari. Nah, di sini kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan, barang atau jasa tertentu dengan tujuan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Nah, berikut macam-macam kegiatan ekonomi. Pertama, kegiatan produksi. Nah, atau memproduksi barang. Nah, adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Nah, orang yang melakukan kegiatan ini disebut produsen. Nah, jadi produksi adalah hasilnya, produsen adalah orang yang membuatnya, seperti jasa dan barang. Lalu distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Nah, konsumen itu seperti kita misalnya, atau Ustazah Sarah yang misalnya membeli makanan di minimarket atau pasar yang sudah jadi misalnya, atau masih mentah barangnya seperti sayur yang harus diproses. Nah, lalu orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor, yang menyalurkan yang membawa ke minimarket atau ke pasar-pasar. Nah, disebut distributor. Lalu konsumsi adalah kegiatan memakai barang-barang hasil produksi. Nah, kita misalnya memakai tas. Nah, itu hasil produksi dari produsen jadi konsumen adalah orang yang melakukan kegiatan. Nah, kegiatan membeli, jual beli Nah, lalu perbedaan mata pencaharian penduduk sesuai lingkungan tempat tinggal. Nah, mata pencaharian penduduk berbeda sesuai lingkungan tempat tinggalnya, karena tempat berbeda memiliki potensi sumber daya yang berbeda dan memiliki peluang pekerjaan yang berbeda pula. Nah, di sini penduduk suatu tempat dapat bekerja sebagai petani, pekebun, nelayan, dan petambang sesuai dengan lokasinya. Nah, lalu pada suatu daerah penduduknya umumnya bermata pencaharian sesuai dengan potensi daerah setempat. Nah, misalnya ada dataran tinggi, rendah, dan sebagainya. Nah, di sini ada macam-macam ekonomi sesuai wilayahnya. Nah, kalau misalnya di dataran rendah, di sini ada macam-macam ekonomi sesuai wilayahnya. Di sini ada wilayah dataran rendah, memiliki penduduk dengan pekerjaan sebagai petani. Nah, kebanyakan sebagai petani. Nah, apalagi Indonesia, banyak sawah di mana-mana ya teman-teman. Nah, lalu wilayah pegunungan. Nah, kalau di pegunungan biasanya orang-orangnya bermata pencaharian sesuai dengan keadaan alam dan tanaman yang tumbuh di sana. Misalnya perkebunan teh. Nah, teh akan tumbuh di dataran tinggi. Lalu hutan karet. Nah, hutan karet itu tumbuh di dataran tinggi, tumbuh dengan baik di dataran tinggi ya. Nah, untuk diambil getahnya. Oke, selanjutnya wilayah pesisir atau wilayah pantai memiliki penduduk dengan pekerjaan sebagai nelayan. Nah, biasanya menangkap ikan atau tadi contohnya di NTT untuk membudidayakan rumput laut, atau misalnya mengambil kerang dan diambil mutiaranya, atau hasil-hasil laut lainnya seperti kepiting, udang, dan lain sebagainya. Nah, lalu macam-macam perekonomian di perkotaan. Nah, beragamnya pencaharian di kota karena kota menjadi pusat perekonomian dan jasa. Nah, kebanyakan itu adalah jasa. Nah, sehingga berbagai layanan dapat ditemukan di kota. Misalnya layanan kesehatan berupa rumah sakit, dan layanan pendidikan berupa universitas, perkantoran, buruh pabrik, dan sebagainya. Nah, jadi kalau di kota itu kebanyakan adalah perkantoran, buruh pabrik, dan tenaga kesehatan. Oke, selanjutnya
Beragamnya kegiatan ekonomi di perkotaan menyebabkan banyak penduduk yang datang ke kota dari desa untuk mencari pekerjaan. Nah, jadi orang-orang desa lebih memilih untuk ke kota karena mungkin penghasilannya lebih besar dari desa. Nah, lalu tahukah kamu, penduduk di suatu daerah cenderung memanfaatkan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya untuk memenuhi kebutuhannya. Karena kekayaan alam suatu daerah dengan daerah lain berbeda, menyebabkan keragaman jenis mata pencaharian penduduknya. Selain itu, keadaan lingkungan suatu daerah juga memengaruhi jenis pekerjaan penduduknya dan buruh pabrik. Nah, di kota kan banyak pabrik ya teman-teman. Nah, lalu masyarakat di desa bekerja sebagai petani karena banyak lahan pertanian yang tersedia. Nah, di sana tanahnya luas-luas, jadi bagus untuk bertani. Nah, sedang penduduk di kota lebih banyak bekerja sebagai pekerja jasa karena di kota merupakan pusat pemerintahan dan perdagangan. Nah, perbedaan petani di daerah dataran rendah dan petani di daerah dataran tinggi. Nah, petani itu tidak hanya ada di dataran rendah, tapi ada juga di dataran tinggi. Namun yang membedakan adalah tanamannya. Nah, petani di daerah dataran rendah menanam padi dan palawija. Nah, palawija itu sejenis kelapa. Nah, lalu sedangkan petani di daerah dataran tinggi menanam sayuran seperti kol, wortel, bawang, dan kubis karena di sana tumbuhan itu akan tumbuh dengan baik dan besar. Nah, lalu pekerja jasa adalah orang-orang yang memberikan pelayanan sesuai keahlian yang dimiliki. Contoh dari pekerja jasa yaitu ada dokter, guru, penjahit, konsultan, dan pengacara, pengelola wisata, dan lain-lain. Nah, untuk daerah wisata ya, contohnya itu bisa di daerah dataran rendah atau tinggi atau pesisir. Nah, contohnya daerah Bali. Nah, Bali ini sangat terkenal hingga luar negeri sebagai ikon pariwisata Indonesia. Bali memiliki potensi pariwisata seperti wisata alam, wisata seni, dan budaya. Nah, lalu Provinsi Bali terbagi atas 8 kabupaten dan 1 daerah kota. Nah, Tabanan yang paling terkenal merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Wilayah Kabupaten Tabanan didominasi oleh pegunungan dan pantai. Selain itu, Tabanan terkenal sebagai penghasil beras dan sayuran. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Namun, penduduk yang tinggal di pantai bermata pencaharian sebagai nelayan. Keadaan alam suatu tempat memengaruhi mata pencaharian penduduknya. Nah, di Bali juga ada daerah dataran tinggi dan dataran rendah dan pesisir ya, teman-teman. Nah, dan juga daerah wisata. Nah, jadi misalnya dataran tinggi bisa dijadikan objek wisata, hotel-hotel biasanya, atau alamnya yang sejuk. Nah, seperti itu. Lebih ke jasa ya. Nah, lalu Tabanan. Nah, Tabanan di sini dijelaskan lagi adalah salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Nah, kabupaten ini terletak di bagian selatan Pulau Bali. Daerah Tabanan didominasi oleh pegunungan dan pantai. Nah, sepertiga wilayah Kabupaten Tabanan digunakan sebagai lahan persawahan, sehingga kabupaten ini dikenal sebagai daerah agraris. Potensi unggulan Kabupaten Tabanan adalah bidang pertanian. Sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah petani karena hamparan sawahnya luas ya. Lalu hasil pertanian di Kabupaten Tabanan berupa padi dan sayuran. Sayuran dihasilkan di daerah bertopografi tinggi seperti Batu Riti. Hasil sayuran digunakan untuk memenuhi kebutuhan hotel, restoran, dan supermarket di Bali. Nah, jadinya saling melengkapi. Petani itu menghasilkan padi dan perkebunan seperti sayuran dan lain sebagainya untuk didistribusikan ke hotel-hotel dan restoran untuk para wisatawan. Nah, selain pertanian,
ternak unggulan Kabupaten Tabanan adalah ayam. Peternakan ayam buras, petelur, dan perdaging berada di Desa Udu dan Bolangan, Kecamatan Penebal di Kabupaten Tabanan. Juga berkembang industri kerajinan seperti anyaman bambu, keramik, gerabah, logam, dan perak. Industri ini berkembang di Desa Pejaten, Kecamatan Kediri. Objek wisata di Kabupaten Tabanan juga berkembang pesat. Objek wisata tersebut antara lain Tanah Lot, Alas Kedaton, Bedugul, dan Ulun. Nah, lalu Danau Brantan dan Kebun Raya Eka Karya. Perkembangan objek wisata ini mendukung berkembangnya usaha jasa seperti restoran, hotel, dan penginapan. Nah, makanya Bali terkenal ya teman-teman dengan wisata alamnya yang indah dan hotelnya yang berdekatan dengan alam ya. Lalu selain dimanfaatkan sebagai objek wisata, potensi kelautan Kabupaten Tabanan juga dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk menangkap ikan. Nah, di sini ada salah satu tempat wisata Kabupaten Tabanan. Ini contoh gambarnya. Lalu ini ternak yang ada di Kabupaten Tabanan, ternak ayam yang paling terkenal di sana. Lalu kegiatan pertanian di Kabupaten Tabanan. Oke, untuk kesimpulannya, nah, lingkungan itu sangat mempengaruhi mata pencaharian penduduk yang ada di sekitarnya atau di suatu daerah. Nah, mata pencaharian penduduk di suatu daerah berbeda dengan daerah lain. Mata pencaharian penduduk di daerah pesisir pantai berbeda dengan penduduk yang ada di dataran rendah atau tinggi. Nah, simak penjelasan berikut. Nah, di sini ada penduduk di daerah pantai itu bermata pencaharian sebagai nelayan, petani tambak, nah tambak ikan ya contohnya, atau garam. Nah, lalu pedagang, petani garam, dan pengrajin. Nah, lalu penduduk di daerah dataran rendah bermata pencaharian sebagai buruh, petani, pedagang, dan peternak. Nah, seperti Karawang misalnya buruh ya, buruh pabrik atau yang bisa disuruh-suruh ya. Lalu penduduk di daerah dataran tinggi bermata pencaharian sebagai petani, peternak, pedagang, dan pekerja perkebunan, misalnya teh, kopi, dan cengkeh. Nah, di sana teh, kopi, dan cengkeh itu bisa tumbuh dengan baik. Nah, selain itu juga sayuran ya teman-teman. Nah, selain itu penduduk yang tinggal di desa juga memiliki mata pencaharian yang berbeda dengan penduduk di kota. Penduduk di desa lebih banyak bermata pencaharian sebagai petani, peternak, pengrajin, dan pedagang, buruh tani, dan perkebunan. Sedangkan penduduk di kota bermata pencaharian sebagai pekerja jasa. Nah, contohnya di daerah perkotaan ada sebagai pegawai bank, konsultan, pengacara, sopir, karyawan, pedagang, dan buruh pabrik, dan masih banyak lagi ya. Nah, untuk itu teman-teman tetap semangat ya. Semoga Allah mempermudah pekerjaan teman-teman. Pastikan teman-teman dapat menuntaskan proyek dengan tepat waktu. Nah, untuk proyeknya, teman-teman mengamati lingkungan sekitar teman-teman tentang kegiatan ekonomi yang ada di sekitar tempat tinggal teman-teman yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi, dan tuliskan hasil pengamatanmu di buku tulis IPS. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya, produksi itu adalah memproduksi suatu barang atau jasa. Nah, misalnya pabrik ya, memproduksi misalnya pabrik susu atau pabrik makanan ya. Nah, lalu didistribusikan, nah namanya adalah distributor. Nah, teman-teman kan di Karawang ya. Nah, mungkin di lingkungan teman-teman kan kebanyakan adalah pabrik ya teman-teman. Nah, lalu distribusi. Nah, distribusi adalah orang yang mengantarkan hasil produksi ke konsumen ya. Nah, lalu konsumsi. Nah, lalu untuk proyeknya di sini ada tabel contoh kegiatan ekonomi di lingkungan tempat tinggalku. Contoh kegiatan ekonomi di lingkungan tempat tinggalku. Nah, misalnya produksi. Nah, di daerah teman-teman hasil produksinya apa? Atau misalnya ada beras, misalnya produksinya adalah
padi dan beras. Nah, distribusinya bagaimana, lalu konsumsinya disalurkan kemana misalnya. Lalu jenis pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi di lingkungan tempat tinggalku. Nah, produksi contohnya apa? Yang menghasilkan barang dan jasa. Nah, pekerjaannya apa yang ada di lingkungan sekitar teman-teman. Lalu distribusinya apa? Lalu konsumsinya apa? Misalnya konsumsinya itu adalah sayur atau lain sebagainya. Nah, lalu tuliskan kesimpulan dari hasil pengamatanmu. Nah, jadi nanti teman-teman setelah mengamati dan ditulis apa yang ada di lingkungan teman-teman tentang produksi, konsumsi, dan distribusi, nanti teman-teman tulis kesimpulannya. Ternyata di lingkungan sekitarku misalnya ada pekerjaan 1, 2, 3 misalnya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, sekian untuk kegiatan hari ini dan proyek hari ini. Semoga teman-teman dilancarkan. Maaf apabila ada kesalahan. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.